Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk pertemuan ke-6 ini saya gantikan ke YouTube ya selama bulan Ramadan. Jadi untuk materi yang ke-6 ini mengenai analisis jabatan, yang dimana nanti di akhir penjelasan akan ada tugas individu yang harus teman-teman kerjakan ya, yang sesuai dengan kesepakatan awal pada pertemuan pertama, yaitu ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Nah, untuk tugas individunya akan saya jelaskan hari ini ya teman-teman. Mohon untuk menyimak sampai akhir, nanti untuk tugasnya ada di perintah tugas individunya ada di slide terakhir ya. Nah, materi minggu ini mengenai analisis jabatan. Jadi apa itu analisis jabatan ya, pengertian analisis jabatan nanti akan kita bahas. Lalu ada langkah-langkah yang harus diketahui mengenai analisis jabatan itu apa saja. Lalu ada penggunaan informasi analisis jabatan, lalu ada uraian pekerjaan atau job description, ada job specification dan job evaluation ya. Nanti di akhir akan ada contoh-contoh mengenai job description dan job specification ya. Nah, langsung saja mengenai apa itu analisis jabatan itu sendiri ya, yang dimana di sini analisis jabatan merupakan alat dari manajemen untuk melaksanakan pengadaan karyawan. Jadi di dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi untuk bisa memanage SDM-nya ataupun karyawannya dengan baik gitu ya, tentu membutuhkan adanya analisis jabatan ini untuk mengukur karyawan yang ada di perusahaan ataupun organisasi tersebut. Jadi analisis jabatan ini tentunya sangat penting bagi perusahaan ataupun organisasi karena ini merupakan sebuah pembahasan secara mendetail mengenai apa aja tugas-tugas yang harus dikerjakan, lalu tanggung jawab karyawan tersebut apa aja gitu ya. Wewenang dan tanggung jawabnya seperti apa gitu. Nah, itu dijelaskan di dalam analisis jabatan itu. Jadi, makanya kenapa penting gitu ya adanya analisis jabatan di dalam perusahaan, karena untuk memanage SDM ataupun karyawan yang ada di perusahaan tersebut gitu ya. Nah, pengadaan atau procurement adalah fungsi operasional pertama MSDM. Jadi pengadaan karyawan ini merupakan masalah penting, sulit dan kompleks karena untuk mendapatkan dan menempatkan orang-orang yang berkompeten gitu ya, serasi serta efektif, tidaklah semudah membeli dan menempatkan miskin. Jadi pengadaan karyawan ini harus didasarkan pada prinsip apa dulu baru siapa gitu ya. Nanti di sini akan dijelaskan yang dimana nah, kenapa apa dulu baru siapa? Di sini apa artinya kita harus terlebih dahulu menempatkan pekerjaannya berdasarkan uraian pekerjaannya. Lalu siapa di sini orang yang akan orang-orang yang tepat gitu ya untuk menduduki jabatan-jabatan sesuai dengan spesifikasi pekerjaannya. Jadi jangan sampai tertukar gitu ya, sehingga akan bisa menimbulkan mismanagement dalam penempatannya gitu ya. Kalau misalnya ada karyawan berdasarkan siapa dulu baru apa, nah nanti itu akan terjadinya mismanagement gitu ya dalam penempatan. Jadi yang seharusnya yaitu apa dulu gitu ya, apa pekerjaan-pekerjaannya yang secara sudah diuraikan, baru kita mencari orang-orang yang tepat gitu ya, siapa orang tersebut gitu ya yang akan menduduki jabatan-jabatan sesuai dengan spesifikasi pekerjaannya gitu ya.
Selanjutnya, belum muncul. 1, 2, 3. Harus di-tap ya. Nah, ini yang akan kita bahas mengenai pengertian analisis jabatan itu sendiri, langkah-langkah analisis jabatan, penggunaan informasi analisis jabatan, uraian pekerjaan atau job description, spesifikasi pekerjaan atau job specification, lalu ada evaluasi pekerjaan, job evaluation, dan ada contoh ya, uraian dan spesifikasi pekerjaan. Nah, pengertian dari analisis jabatan itu sendiri ya, yang dimana menganalisis dan mendesain pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya dan mengapa pekerjaan itu harus dikerjakan ya. Jadi ini sebuah informasi tertulis gitu ya mengenai pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan dalam suatu perusahaan agar bisa tercapai gitu ya tujuannya. Jadi mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan jabatan pekerjaan dan persyaratannya apa aja gitu ya. Selanjutnya, langkah-langkah analisis jabatan. Tentukan kegunaan hasil informasi analisis jabatan seperti uraian jabatan, spesifikasi jabatan, dan evaluasi jabatan ya. Jadi tentukan dulu nih sebelum ke tahap evaluasi jabatan gitu ya. Lalu kumpulkan informasi tentang latar belakang organisasi atau perusahaan tersebut, seperti misalnya bagian-bagian organisasi yang ada di perusahaan tersebut gitu ya. Siapa manajernya, lalu siapa sekretarisnya, HRD-nya, bagian keuangan. Nah, di situ biasanya ada bagian-bagian yang memang diinformasikan gitu ya, siapa saja. Nah, ini harus kita gitu ya, kumpulkan. Lalu jenis-jenis pekerjaan yang ada di dalam perusahaan tersebut ada apa aja gitu ya bagian-bagiannya. Ada bagian operator, misalnya bagian produksi dan lain sebagainya. Nah, kita harus tahu jenis-jenis pekerjaan yang ada di dalam perusahaan tersebut gitu ya. Lalu langkah selanjutnya seleksi orang yang akan diserahi jabatan yang akan dianalisis. Jadi kita harus bisa menentukan ya jenis karyawan-karyawan yang memang cocok gitu ya dengan pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Jadi diseleksi dulu gitu ya dengan melakukan beberapa uji tes kompetensi dan lain sebagainya. Lalu kumpulkan informasi analisis jabatan seperti aktivitas pekerjaannya apa aja, perilaku karyawannya bagaimana, kondisi kerjanya seperti apa gitu ya, syarat-syarat pengisian jabatannya itu harus sesuai gitu ya, apakah harus lulusan apa gitu ya, misalnya gitu dengan punya kompetensi apa dan lain sebagainya. Kita harus tahu dulu mengenai informasi tentang aktivitas-aktivitas pekerjaan tersebut. Lalu verifikasi kebenaran data atau informasi kepada pekerjaan dan atasannya langsung. Lalu susun uraian pekerjaan dan
spesifikasi pekerjaan, lalu ramal dan perhitungkan kemungkinan pengembangan analisis, lalu terakhir ada jabatan terhadap perkembangan perusahaan pada masa yang akan datang, gitu ya. Nah, ini langkah-langkah dari untuk menentukan analisis jabatan ya. Sebelum melakukan evaluasi jabatan, kita harus tentukan dulu uraian ataupun spesifikasi jabatannya ya. Nah, ini ada kegunaan informasi analisis jabatan gitu ya di dalam suatu perusahaan. Yang pertama ini rekrutmen dan seleksi. Jadi kita harus bisa menentukan ya karyawan yang dibutuhkan gitu ya untuk melakukan pekerjaan tersebut, sehingga kita tahu nih pengalaman dari karyawan tersebut, lalu keterampilannya seperti apa gitu ya, sehingga tujuannya untuk menempatkan orang ini sesuai dengan posisi jabatannya memang sudah sesuai gitu ya. Jadi kita harus melakukan pada saat rekrutmen harus melakukan seleksi terlebih dahulu gitu ya mengenai keterampilan dan pengalaman apa yang karyawan itu punya sehingga bisa menempati posisi yang tepat gitu ya sesuai dengan kualifikasinya. Lalu ada kompensasi. Nah, kompensasi di sini tentu kan karyawan dengan jabatan yang berbeda-beda. Nah, gajinya pun ataupun kompensasinya pun tentu akan berbeda. Nah, proses inilah yang akan memudahkan untuk para HRD ataupun bagian keuangan untuk bisa menentukan gitu ya nilai ataupun gaji berapa yang akan diberikan kepada karyawannya gitu ya. Karena jabatan dan pekerjaan tentu berbeda gitu ya dengan nilai ataupun gaji yang diberikan gitu ya. Lalu ada evaluasi jabatan. Evaluasi jabatan di sini apakah pekerjaannya ini bisa membantu gitu ya untuk mencapai suatu tujuan tersebut gitu ya dengan menentukan standar-standar kinerjanya. Lalu yang terakhir ada penilaian prestasi kerja. Nah, di sini kita dengan adanya analisis jabatan ini juga bisa digunakan untuk membantu karyawan untuk menilai prestasi-prestasinya ketika bekerja di suatu perusahaan tersebut gitu ya, yang nantinya tentunya dengan penilaian prestasi kerja tersebut kita bisa menentukan gitu ya apa yang harus dilakukan ke depannya gitu ya, apakah harus diberikan pelatihan gitu ya, pengembangan gitu ya sesuai dengan kebutuhan karyawan gitu ya, makanya harus disiapkan dulu gitu ya selama proses tersebut apa yang harus dipersiapkan gitu ya sehingga bisa mempersiapkan apa yang dibutuhkan oleh karyawan gitu ya dengan analisis jabatan tersebut. Nah, ini ada job description, ini tugas yang harus teman-teman kerjakan. Teman-teman membuat job description dan job specification ya. Di sini saya jelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu isi dari job description itu sendiri, yang dimana mengenai informasi tertulis yang menguraikan tugasnya apa saja, tanggung jawabnya, kondisi pekerjaannya, aspek-aspek pekerjaannya, lalu syarat kerjanya gitu ya, sehingga bisa dijelaskan gitu ya jabatan tersebut gitu ya dengan uraian-uraian pekerjaan tersebut. Nah, nanti teman-teman tugasnya membuat job description dari perusahaan apa gitu ya dengan jabatan yang seperti apa, jenis pekerjaannya apa, tanggung jawabnya seperti apa, tugasnya gitu ya, syarat kerjanya, penjelasan tentang
apa namanya, uraian pekerjaan gitu ya di suatu perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya ini ada job specification ya. Nah, di mana uraian ini mengenai persyaratan ya, kualitas minimum orang yang bisa diterima agar dapat menjalankan suatu jabatan ataupun pekerjaannya dengan baik dan kompeten. Jadi isi dari job specification ini mengenai apa namanya, tingkat pendidikannya gitu ya, lalu jenis kelamin pekerjanya seperti apa, keadaan fisiknya, apakah sudah menikah atau belum gitu ya, mengenai ataupun batasan-batasan umur para pekerja gitu ya. Nah, ini disebut dengan job specification. Nah, ini ada job evaluation, menilai berat atau ringannya, mudah atau sukar, besar atau kecil, resiko pekerjaan, dan memberikan nama, ranking, serta harga atau gaji suatu jabatan. Yang dimana bila pekerjaan ini berat, sukar, beresiko besar, dan ranking jabatan semakin tinggi, maka harga atau gaji pun semakin besar. Sebaliknya gitu ya, bila pekerjaannya mudah, ringan, resikonya kecil, tanggung jawabnya kecil, nah rangkaian jabatannya rendah, maka gaji jabatannya juga kecil. Nah, ini contoh perusahaan job specification pada perusahaan ya, perusahaan Metrodata Pratama. Di sini bisa teman-teman lihat nama jabatannya atau ya kepala bagian komputer ya. Penyusunnya siapa, lalu departemennya apa, lokasinya di mana gitu ya. Nah, ini syarat pekerjaannya. Nah, untuk menempati posisi jabatan kepala bagian komputer ini, pendidikannya minimal harus akademik komputer atau bahkan harus bisa menguasai komputer gitu ya. Pengalaman bekerja di bidang komputer ini minimal 3 tahun gitu ya. Lalu persyaratan fisiknya ya, kesehatannya baik untuk melakukan pekerjaan, stamina dan daya tahan tubuhnya gitu ya. Lalu persyaratan mentalnya tentu harus jujur, kreatif, inovatif, sehingga bisa menganalisis gitu ya. Nah, ini supervisinya kondisi pekerjaan seperti apa. Nah, nanti teman-teman ini tugasnya mengenai job specification ya, membuat job specification seperti contoh yang sudah saya jelaskan. Dan job description ya, nah ini contoh di perusahaan Paramita, nama jabatannya manajer latihan dan pengembangan, penyusunnya siapa, lokasinya di mana, departemen apa, lalu fungsinya gitu ya. Dari manajer latihan dan pengembangan ini bisa mengembangkan dan mengevaluasi program-program latihan on the job gitu ya, bertindak sebagai penasehat bagi manajemen operasional dalam melaksanakan pelatihan. Lalu tugas dari manajer latihan dan pengembangan ini apa gitu ya? Bekerja sama dengan anggota manajemen lainnya untuk menentukan kebutuhan latihan. Lalu tugas dan wewenangnya di sini menentukan struktur dan melaksanakan program latihan. Tanggung jawabnya apa aja, bisa bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan latihan ya, bertanggung jawab atas biaya-biaya latihan yang dikeluarkan. Nah, ini ya, atasannya siapa, bawahannya, lini hubungannya ya, para pelatih, direktur personalia, dan lain sebagainya. Nah, jadi tugas teman-teman untuk hari ini membuat job description dan job specification ya. Ditulis tangan boleh, diketik, nanti dikumpulkan di koordinatornya masing-masing kelas ya.